Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan update langsung dari jalur Gaza pada Jumat 10 November 2023. Kami dan juga dua relawan Mercy lainnya saat ini berada di Rumah Sakit Indonesia yang ada di jalur Gaza. Ini adalah video laporan terakhir dari sukarelawan Lembaga Medis dan Kemanusiaan Mercy, Fikri Rofiul Haq, dari Gaza, Palestina pada 10 November lalu, sebelum 3 sukarelawan Mercy kembali dinyatakan hilang kontak Senin kemarin. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pun memohon doa bagi keselamatan Fikri dan 2 WNI sukarelawan Mercy lainnya, yakni Reza Aldila dan Farid Zanzabil Al-Ayubi, yang hilang kontak setelah militer Israel membombardir Rumah Sakit Indonesia di Gaza 20 November kemarin. Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri masih hilang kontak dengan 3 orang warga negara Indonesia yang menjadi relawan di Rumah Sakit Indonesia. Saya sendiri telah menghubungi UNRWA di Gaza untuk menanyakan situasi Rumah Sakit Indonesia dan memperoleh jawaban bahwa UNRWA juga tidak dapat melakukan kontak dengan siapapun di Rumah Sakit Indonesia saat ini. Saya juga sudah berusaha menghubungi WHO dan Palang Merah Internasional namun belum mendapatkan jawaban. Saya akan terus berusaha untuk menghubungi berbagai pihak guna memperoleh informasi terkait Rumah Sakit Indonesia dan keselamatan 3 warga negara Indonesia tersebut. Tak hanya pemerintah, Presidium Mercy Indonesia juga belum bisa berkontak langsung dengan ketiga sukarelawan yang selama ini tinggal di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Meski demikian, menurut jaringan Mercy di Gaza, ketiganya dalam keadaan sehat. Kita terus mencoba untuk bisa mencari keberadaan teman-teman kita dalam artian kondisi mereka, tapi sampai dengan hari ini kita belum bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di sana. Tapi menurut informan kami yang ada di sana, menurut jaringan kami bahwa 3 relawan Mercy insya Allah dalam keadaan sehat, dan ada beberapa foto yang dikirim kepada kami untuk membuktikan bahwa relawan kami ini dalam keadaan sehat dan mereka sekarang ada di Rumah Sakit Indonesia. Senin 20 November 2023, Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang kini jadi tempat berlindung bagi 6.000 orang jadi sasaran serangan militer Israel. Lantai 3 rumah sakit tempat ruangan ICU bagi pasien kritis hancur. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 12 orang pasien meninggal dunia. Sukarelawan Mercy Indonesia di Gaza, Reza Aldila, juga sempat bercerita soal kondisi Rumah Sakit Indonesia yang dikepung militer Israel sejak awal November lalu. Sampai saat ini 9 November 2023 Gaza masih di bawah gempuran dari militer Israel, baik itu dari udara dengan jet-jet dan drone-nya, dan darat menggunakan tank dan artilerinya, begitu juga melalui laut dengan kapal perangnya. Dan di belakang saya sudah dipasang tenda-tenda darurat untuk para pasien, karena mengingat Rumah Sakit Indonesia sudah sangat padat untuk menangani pasien yang terus dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia. Reza, Fikri, dan Farid menjadi 3 warga negara Indonesia terakhir yang bertahan di Gaza di tengah gempuran militer Israel. Mereka memilih jalannya sendiri untuk menjalankan misi kemanusiaan di Gaza. Untuk mengetahui perkembangan terkini terkait ketiga sukarelawan WNI di Gaza, kita akan bergabung dengan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Juda Nugraha, yang sudah tersambung lewat sambungan daring. Selamat petang, Pak Juda. Selamat petang. Pak Juda, per sore ini, apakah sudah bisa berkontak dengan Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza? Ya. Kami terus melanjutkan jalinan kontak dengan 3 relawan Mercy, namun hingga sore hari ini kami belum bisa menjalin kontak. Ya, WA yang kami kirimkan masih centang 1, namun selain dari upaya kami komunikasi langsung, berbagai macam jalur juga sudah kita lakukan, melalui jalur UNRWA, melalui jalur WHO, melalui jalur ICRC. Namun hingga saat ini memang belum ada informasi mengenai kondisi dari 3 warga negara Indonesia relawan Mercy tersebut. Pak Juda, tadi kita simak sebelumnya dari Mercy Indonesia mendapatkan info dari informan di sana di Mercy Jaringan Gaza.
Apakah ini di follow up juga oleh Kementerian Luar Negeri, Pak Judah? Ya, sejak awal memang kami selalu koordinasi dengan kantor Mercy di Jakarta, Ketua Presidium Pak Sabini selalu kami kontak untuk saling bertukar informasi mengenai situasi yang ada di sana. Namun hingga saat ini memang komunikasi belum bisa dijalankan dengan ketiga WNI kita. Sebelumnya memang upaya-upaya evakuasi sudah kita lakukan untuk 7 warga negara Indonesia yang lain, yaitu keluarga Bang Onim dan juga keluarga Mas Hussein. Sedangkan 3 relawan ini sejak awal memang memilih untuk tetap tinggal di Rumah Sakit Indonesia. Kalau perkiraan posisinya di mana, Pak Yuda? Terakhir komunikasi kapan dengan 3 WNI ini? Kami terakhir komunikasi sekitar tanggal 18 November yang lalu. Mereka bertempat tinggal di Wisma Jose Rizal ataupun di basement, seperti itu. Berarti Jadi dalam wilayah kompleks masih, dari Rumah Sakit Indonesia. Kemungkinan masih ada di sana. Ya, kemungkinan masih ada di sana. Ya, kita doakan saja, mudah-mudahan mereka dalam keadaan selamat. Kami sudah menyampaikan informasi kepada mereka jika ada serangan segera berlindung di basement, karena basement adalah tempat yang relatif lebih aman. Seperti itu. Dan memang sebelumnya pihak Israel melakukan pemutusan jaringan komunikasi. Ya. Dan informasi terakhir juga Rumah Sakit Indonesia sudah kehabisan bahan bakar sehingga tidak ada aliran listrik yang masuk ke rumah sakit tersebut. Mungkin ini kemungkinan apakah ini karena jaringan komunikasi ataupun HP mereka sudah habis baterai, ya mudah-mudahan seperti itu. Jadi kita sangat berharap dan mohon doanya, kita doakan bahwa 3 saudara-saudara kita dalam keadaan selamat di sana. Kalau dari KBRI di Aman bagaimana, Pak Yuda? Apakah juga termasuk ini nih menyisir atau mencari informasi soal akses evakuasi keluar Gaza? Karena kan sempat dilewati juga soal WNI sebelumnya nih. Ya, untuk koordinasi hingga saat ini kami sudah punya jalur koordinasi langsung dengan KBRI Aman, KBRI Kairo, KBRI Beirut dan juga KBRI Damaskus. Kami selalu berkontak dan saling menggunakan dan mengoptimalkan jalur masing-masing. Sebagai tadi kami sampaikan, teman-teman KBRI Aman, KBRI Beirut, KBRI Kairo juga menghubungi counterpart masing-masing yang ada di wilayah akreditasi. Baik itu UNRWA, Mercy, ICRC maupun Pak Yuda, Palang Merah di sana dan baik. juga WHO. Ya, kita upayakan berbagai macam cara untuk bisa mencari informasi mengenai kondisi ini kita. Selain tadi untuk bisa menghubungkan kontak, seperti apa upaya untuk membantu pencarian dengan lembaga mana saja yang sudah dilakukan untuk mencari langsung misalkan di lokasi Gaza? Apakah memungkinkan itu dilakukan, Pak Yuda? Saat ini belum memungkinkan karena rumah sakit tersebut memang masih dikepung oleh pasukan Israel. Ya, tank-tank Israel mengepung rumah sakit dan masih melakukan serangan. Ya, sehingga memang tidak ada akses yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak termasuk oleh UNRWA. Ini adalah badan PBB yang khusus di sana. Mereka pun tidak bisa masuk dan juga mendapatkan komunikasi melakukan dan mendorong upaya gencatan senjata. Nah, dalam hal ini kita sudah menyampaikan pernyataan keras melalui Ibu Menteri bahwa kita mengutuk sekeras-kerasnya sering bertentangan dengan hukum humaniter internasional dan kita mendorong adanya segera gencatan senjata. Baik. Nah, dalam hal ini Ibu Menteri Luar Negeri bersama Menlu dari Arab Saudi, Menlu Mesir, Menlu Yordania dan juga Sekjen Baik. Melakukan maraton mitra negara kunci. Baik, kami tangkap dan sambungan audiovisual juga sempat terganggu, Pak Yuda, tapi kami tangkap bagaimana sikap dan respons Indonesia. Terima kasih, Pak Yuda. Teriring doa dari kami semua, tentu kami menunggu kabar terbaik dari ketiga WNI yang saat ini berada di Gaza. Terima kasih, Pak Yuda, untuk waktunya. Ya.